Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yones. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu ngecamp di Pantai Coro. Dan saya di sini ditemani oleh teman saya yang bernama Mustafa. Oke, langsung aja ke cerita. Waktu itu terjadi pada tahun 2017. Waktu saya lagi liburan semester. Waktu itu masih sekolah 2 SMK kalau nggak salah. Saya ingat itu sih 2 SMK. Jadi waktu itu kita berenam kalau nggak salah. Ya, berenam. Sebelumnya rencananya mau ke Gunung Buda, tapi karena kondisi Gunung Buda waktu itu hujan lebat, jalannya pun tumbuh lumut. Jadi yang kita takutkan, kita masih awam kan tentang pendakian, jadi apa-apa. Nah, kita memutuskan untuk camp di Gunung Buda, apa itu, Pantai Coro. Maaf. Terus nggak langsung sih. Jadi waktu itu kita cuma main aja ke Pantai Coro itu, sekedar foto-foto, belum ngecamp. Tapi setelah minggu berikutnya, nah, saya sama teman-teman itu langsung punya tujuan untuk ngecamp di sana. Ya, menikmati sunrise atau sunset lah. Terus kita berangkat ke sana itu dengan personil yang berbeda. Yang tadinya 12 orang, cuma 6 orang, yaitu saya, Ozi, Duta, Ari, Yuga, sama Farid. Cuma 6 orang ini. Nah, perjalanannya dari rumah sampai ke pantainya sih aman-aman aja. Nggak ke pantainya sih. Waktu itu sampai ke parkiran itu aman. Tapi setelah mau masuk ke area Pantai Coronya, kita dimaki orang tiba-tiba. Karena Kita dimaki karena kita nggak mau parkir di yang tempat parkirnya. enggak, yang disarankan orangnya. Jadi saya itu mau masuk ke area pantainya, rencana parkir kan kita biar enak, nggak kejauhan nanti jalan kakinya. Tapi langsung dimaki-maki. Kalau nggak salah bilangnya gini, kamu itu mas, dibilangin orang tua nggak bisa, ngeyel aja kamu itu. Nah, saya sama teman saya cuma gini, di montas cuma gini aja. Biasa anak muda. Ya, Ngeyel. nggak gitu loh mas. Maksudnya kenapa tiba-tiba dimaki-maki? Orang ini hak kita kan, parkir di mana gitu. Cuman mungkin karena emang belum pengalamannya belum ada di situ. Takutnya kan kalau ada apa-apa yang hilang. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu atau faktor yang lain. Ya. Ternyata waktu masuk ke dalam kan ngeyel nih, saya sama teman-teman tuh, udah masuk dalam aja. Oke, masuk dalam, memang beneran jalannya nggak bisa dilalui sama lancar. Bisa sih, tapi nanti takutnya di situ nggak ada yang jaga. Soalnya posisinya parkiran yang sebenarnya itu cuman buat jualan waktu siang. Jadi kalau malam ditinggal, jadi nggak ada yang nunggu. Dan ada faktor lain, takutnya waktu kita ngambil motor ada hal yang nggak diinginkan gitu loh. Nah, akhirnya kita memutuskan balik ya, karena tadi lah jalan kita belum ada pikiran kayak gitu, jalannya kayak gitu, udah kita parkir di sebelumnya ada apa itu, warung, kita parkir di situ aja, kita bilang nginep. Oke lah, kita balik. Setelah sampai di warung, kita langsung dianjurin, udah mas, taruh rumah saja kalau mau nginep, nanti masalah pembayaran gampang lah. Oh iya bu, makasih. Dan ntar ke rumahnya nih. Habis itu kita pamitan ke ibunya, bu, saya sama teman-teman mau lanjut ke pantai. Loh, masnya berangkat sekarang? Ini udah sore. Sore sekitar jam 4:30 lah. Nggak ada deh. Bentar, itu pagi.
ibunya bilang gini, berangkat sekarang mas. Iya bu, jam segini lah mas, airnya pasang, takutnya nanti kenapa-napa. Oh enggak bu, kita cuma di warungnya. Ya di sini kan ada warung bu. Oh ya udah kalau gitu, jangan sampai masang tenda jam segini mas ya, takutnya nanti kena ombak. Ya udah, kita jalan langsung kita. Terus ketemulah sama orang, nggak tahu itu siapa. Itu orang beneran apa orang-orangan? Nah itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Cuman saya sendiri sekarang udah mikir, mungkin bukan orang. Nanti ceritakan. Ketemu orang pas-pasan. Jadi dari arah berlawanan. Orangnya udah tua sih, kakek pakai bahasa Jawa. Bilang gini, "Dek, hati-hati di Joko Toto Kromono dan mulai selamat." Nah kami serentak bilang, "Oh nggih mbak, matur suwun." Jangan. Nah kalau orang Jawa bilangnya jangan. Nah kita langsung pamitan, kita saling langsung lanjut perjalanan. Setelah itu sampai ke area yang mau dibikin jembatan baru. Jadi sebelumnya itu kayak ladang pohon pisang diratain. Nah ini mau lewat sini ragu, soalnya kenapa jalannya itu loh batu, sakit kalau di kaki. Akhirnya kita belok kanan. Jadi di sini ada warung. Nah jalannya gini, mutar. Nah kita ambil yang muter. Nah jadi kita mutar sampai di jembatannya. Nah langsunglah kita nyebrang. Di situ masih ada orang kerja sih, mungkin 3 orangan lah. Kita lanjut perjalanan, akhirnya kita sampai di lokasi di pantainya itu. Nah di situ bingung, ini tenda dipasang di mana ya. Terus akhirnya diskusi sama teman-teman, udah di sana aja, dekat warung itu, dekat warungnya mbah. Nah, udah kita izin ke mbahnya yang jaga warung itu, entah itu juru kuncinya atau apa nggak tahu lah, sampai sekarang masih bertanya-tanya. Cuman beliau kalau dari sudut pandang saya, dia kayak juru kuncinya di situ. Jadi kita pasang tenda di situ, diarahin, mas agak kesana aja, nanti malam air pasang. Kita nggak sadar dong kata-kata seperti itu, kok bisa tahu kalau misalnya posisi sekarang mikirnya gitu. Cuman dulu, oh iya mbah, langsung tak taruh atas tenda itu. Nah udah ke atas, udah tenda kepasang. Nah saya ngobrol sama mbahnya itu yang jaga warung itu, ngobrol banyak lah, beliau cerita banyak intinya, sharing lah. Nah yang di situ cuman ada 3 orang, saya, Ari, sama Farid, 3 orang. Cuman yang dengerin ceritanya si mbah cuman saya aja, yang 2 ke tempat duduk di sampingnya, ngobrol berdua lah. Saya ngobrol face-to-face sama mbah, beliau cerita banyak. Contohnya satu, bilang gini, biyen nih yang Thailand ini, biyen nih ning kene iki nek sing arek kene lanjut lah. Nah tak tulung yo pekerane siji diomongi ra kenek. Iya loh, wis tak omongi aja masang tenda ning kene, tapi tetep masang ning kene. Ngomongnya nggak apa-apa mbah, nggak apa-apa. Ya wis sakit kene. Arek rolas renang gak kuat, mbah dhewe kuat. Itu yang bikin saya kagum ya, kayak nggak percaya. Posisi ya. Kenapa saya nggak percaya? Airnya itu loh, airnya posisi pasang, ombak besar, dan beliau udah tua. Itu yang bingung. Nggak lama kok, sekitar, kan saya waktu itu tahun 2017 ya, kejadiannya 2015, 2 tahun sebelum saya ke situ. Nah habis itu kayak gitu, terus banyak bilang gini, mas, dijaga teman-teman, hati-hati
toto kromone dijogo. Sama kayak orang yang tadi. Nah, masih nggak ngeh, maksudnya kok beruntun gitu loh, nggak ngeh, bilang iya aja saya. Itu bentar, itu orang yang sama apa beda? Beda Mas, beda. Kalau yang di pintu masuk itu orangnya masih agak muda, ya kakek, cuman kalau dibanding mungkin yang di pantai itu sekitar umur 70-an, yang di pintu itu sekitar umur 55. Ya prediksi aja sih. Nah, setelah bilang itu, bilang ini lagi, beliau pamitan, ya wis nih mbah atene mulai ke mama. Nah, saya kan kaget, saya mikirnya mbahnya tidur di situ gitu, tenang-tenang aja, wah ada mbahnya buat ngobrol ngopi bareng, nanti kalau kelaparan stok habis bisa beli gitu loh. Ternyata pulang. Nah, saya mikir, waduh mati. Pulang, mbah gak tidur sini mbah, agak takut ya, mbah gak tidur sini. Ora nih, nah aku meduku sih makani sopo, orangnya bilang gitu. Ayo gini aja, wah gak beres ini ya, bilang gitu. Hati udah gak enak. Terus ya udahlah, oh ya gimana, antos-antos, antaranya hati-hati. Ya oleh saja nih, yang muni-muni dari aku, di awakmu. Wah iki gak enak nih aku rasanya tuh. Kok bilang gitu, mikir ya adalah positif. Terus bilang pantas, udah saya mbak aja ya. Oh gini mbak, santai, saya agak takut gitu, udah hati udah gemeter, wah ini ada apa ini, mungkinnya gitu. Terus teman saya 3 tadi balik, tak tanyain, dari mana? Tadi dari sana, air mumbul. Oh air mumbul, apaan air mumbul? Nggak tahu, nggak ngeh. Kalau di situ emang ada kayak batu karang, terus ke hempas ombak. Jadi kayak antamannya itu bikin air ke atas gitu loh. Nah, itu air mumbul. Itu di sana jadi objek wisata. Cuman lagi dilarang. Karena posisi airnya lagi kayak gitu. Nah, tololnya mereka bertiga maksa ke sana. Udah tahu dipager sama itu apa namanya, kayak penjaga. Enggak. Dipagernya pakai tumbuhan kok. Apa sih namanya itu? Yang itu loh, kayak janur itu loh. Pokoknya gitu lah, yang kering. Ditaruh situ. Dibongkar sama mereka bertiga. Emang gak ada otak nih anak. Lalu emang. Itu tadi kan ditutup. Ya tak buka lah, ngomong dari pohon. Tolol aku bilang gitu kan. Gak boleh lah, itu udah aturan. Bentar aja. Nggak gitu, maksudnya nanti kalau ada apa-apa gimana? Sama-sama ngejel. Ya gimana, kan saya takut Mas, nanti mereka bertiga ada apa-apa, kan tanggung jawab saya juga gitu, sebagai temennya lah intinya. Ya udahlah, udah terlanjur, ya udah pasang lagi. Malah nggak berani, takut. Udah jam segini, takut lah saya. Nah tadi bongkarnya kok berani. Nah itu yang bikin saya jengkel tuh. Wah ini kacau ya. Akhirnya saya ngajak si Ari kalau nggak salah. Ayo bantuin. Mana? Tuh benerin tuh. Udah gini ya udah ayo. Nah waktu benerin itu, saya ngerasa kayak ada yang ngawasin. Tapi kan saya masih positif. Saya tuh nggak ada orang. Ya udah berarti nggak ada apa-apa. Terus saya terus kan nali juga tuh Mas. Terus si Ari bilang, Mas, ya, Bapak, ada yang ngawasin. Iya ada sih. Dari mana? Dari arah depan sana. Masa sih? Aku ya bener ngerasa, cuman nggak kayak gimana? Tutupin. Nah, tutupin lah. Terus tak perhatiin, nggak ada apa-apa. Udah perasaan sama dia aja. Udah ayo balik. Nah, waktu balik berpaling sama tadi yang teman-teman di sana tuh 4 orang itu. Ayo carikan aja. Ya udah, bentar aku tak nyiapin api unggun. Udah ada tadi api unggun. Mana? Itu mati tuh. Iya ya, mati. Ya udah, aku sana.
kan ya nggak tahu lah yang anehnya ini aneh lagi, api unggun tak deketin nyala sendiri, tak tinggal mati, itu aneh. Nggak perasaan sama itu. Ya nggak tahu kalau itu lah, ya mungkin api unggunnya suka sama saya. Nggak, ini bercanda ya. Jadi waktu tak deketin nyala besar, kalau kena angin kan nggak mungkin langsung besar. Ya itu tak deketin langsung besar, nggak di situ, nggak rasa takut apa apalah. Nyala dia mati, terus tak udah tak tinggal dulu nyarikan, mati lagi. Canggih, tak inget apa nih yang kurang, tak inget penjelasan Simbah tadi yang dibolehin di situ. Kan saya izin dulu sebelum Mbahnya pulang, Mbah saya mau aku di sini nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa lah sampean, nah di situ baru nggak tak pikir, lah sampean, oh berarti cuma saya di sini. Ya udahlah tak tinggal aja, nanti setelah dapat ikan tak nyalain lagi, saya gitu. Kan yang izin kan kamu, Nah yang lain kan enggak, pasti yang lain tuh ngobrol sendiri lah intinya gitu. Jadi saya nyari nih, nggak mancing, nyari. Jadi mikirnya teman-teman, nanti ada ikan terdampar gitu mikirnya, nyari. Anehnya ini, di kaki temanku itu ada ikan, dia nggak tahu, padahal dia gini noleh ke bawah, yang lainnya pun noleh ke dia. Bilang, ada ikan tuh, mana ada, nggak ada tuh. Tak samperin lah, yoga itu, tak samperin. Ini loh ikan, nah, dapat dari mana? Lah, lu nggak lihat? Ini di sini dari tadi. Nggak ada, bohong lu. Ya Allah, bohong dari mananya? Aku bilang gitu. Ya udah, yang penting dapat ikan aku itu. Langsung lah. Udah satu aja cukup, nanti sama nasi kita bagi berenam. Orang juga besar gitu. Ya udah, ayo. Nah, waktu bakar, saya baru deketin api unggunnya, udah nyala sendiri. kok Tapi belum mikir ke situ ya. masih positif lah. Masih positif lah itunya, jangan mikir ke negatif dulu, nanti malah pulang dulu lah. Masih jam 4 itu. Nah, waktu bakar, terus udah puasa kan. Sholat dulu, gantian nanti. Ya udah gantian. Nah, di situ ada datang rombongan orang sekitar 12-an lah, ada cewek ada cowoknya. Nah, saya kan siangnya tuh juga sholat sebenarnya, dikasih tahu tempat wudhunya di sana. Ada jalur lah, intinya itu ada tempat yang bersih buat wudhu. Sebelumnya kita mau wudhu di lautnya, takutnya kan dikit nanti malah panas, pakai Simbah tadi. Udah dikasih tahu yang di sana, udah di situ aja. Nah, di situ bersih aja. Kedua, waktu sholat asar wudhu juga bersih. Nah, anehnya waktu si rombongan ini tanya wudhunya di mana, tak kasih tahu kan di sana. Oh tadi di sana, dikasih tahu sama Simbahnya yang ini, bilang aja udah pulang. Oh di sana aja, iya. Ini sampean ke putar aja ke sana, nanti nemuin sumber. Oh iya. Nah sampai sana si gerombolan ini langsung balik lagi loh. Kok cepet mas wudhunya? Apaan mas? Kotor di sana, banyak kotorannya. Kotoran manusia pun ada di sana. Hah? Serius mas? Oh saya baru aja wudhu bersih, nggak mungkin lah. Serius mas, demi Allah. Langsung merinding saya di situ. Kok bisa? Mungkin sudah merasakan. Itulah kok bisa gitu. Padahal niat saya mau bantu kan, dia kan niatnya sholat. Apa niatnya nggak sepenuhnya untuk sholat hubungan dengan Tuhan? Atau gimana saya nggak tahu lah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kan habis itu nggak berani wudhu di situ lagi kita. Berenam wudhu di tayamum. Serius demi Allah. Saking takutnya. Dari situ habis sholat asar kan, yang lain bakar ikannya. Saya ngaji dulu sama Ozi, ngaji berdua. Selesai giliran saya yang bakar sama bikin kopi sama mie-nya, yang lainnya ngaji. Nah itu setelah itu sekitar jam 5-an lah, itu mulai hal-hal yang di luar nalar, Yang aneh-aneh gitu. yang aneh muncul. Pertama nih, saya nggak nyadar
saya duduk di kayu yang bentuknya itu kepala singa. Ada masih, nanti tak share fotonya lah kalau ada di handphone, soalnya kemarin tak punya laptop. Nah itu ada, saya buka nih, scroll foto-foto yang siang tadi. Nah, ini kayu yang mana? Oh, pertama nggak ngeh. Nggak enak, yang penting foto-foto aja lah intinya gitu kan. Ini foto sebelah mana? Nah, ini kayu itu. Nah, lalu tak tamatin nih. Kan di situ ada tempat duduk kan, yang tadi aku duduk sama Simbah. Di situ ada panjang. Nah, di situ ada ayunan. Ayunan banyak. Nah, duduk di situ nih. Tak tamatin. Iya. Kayak kepala singa. Pantesan aja Simbah tadi ngeliatin saya terus waktu foto di situ. Kok nggak takut? Mungkin kayak gitu. Ya orang namanya nggak ngeh ya. Gimana lagi? Udah duduk aja gitu. Orang Foto-foto aja. Nah, foto-foto aja, niatnya kan baik, nggak rusak kan gitu. Nah, habis itu masih jam 5 kan, matahari udah tenggelam juga. Nah, saya ngelihat ke arah, kalau dari arah tenda nih, ke kiri, arah ke air mur tadi. Nah, ayunan gerak sendiri. Ayunan tuh kan ayunan ada banyak tuh, kalau nggak salah ada 4. Yang paling pojok sama yang tengah, yang dekat air mumbur sama yang tengah. Sekarang saya merinding. Itu lah, masih tak ceritain, apalagi yang di sana. Ya. Nah gitu, itu angin bergerak sendiri. Nah, mikir saya kan masih angin, tapi tolong saya agak mikir lagi, angin kok cuma 2, seharusnya kan semua. Yang di depan saya aja nggak gerak, angin kencang. Terus habis itu waktu angin berhenti, giliran yang 2 ini yang depan saya ini gini, lah kok bisa? Oh, berarti yang nggak gerak tadi bergerak. Nah gantian lagi, kok bisa ya? Apa ngebug kayak gitu? Apa ngebug nih? Enggak. Terus. Habis itu ngobrol lah sama temen-temen, sama Farid. Ngobrol cerita, yang ceritain Mbah tadi tak ceritain ke mereka. Nah mereka di sela-sela cerita, saya noleh lagi ke arah ayunan itu. Wih, apaan loh? Tak tamatin tuh. Kok kayak perempuan? Lah, kok ada anak kecil? Kapan datangnya gitu? Main ayunan. Iya, jadi si ibu-ibu itu kayak gimana? Kayak dorong anaknya gitu loh di ayunan. Nah, gitu. Tapi rambutnya ditaruh ke depan. Kayak gimana? Rambutnya diterbangin lah. Kayak kuntilanak gitu. Nah, persis. Mungkin itu kuntilanak. Saya nggak tahu ya. Cuman mikir positif. Sampai sekarang tuh saya masih mikir positif. Itu kayak anak gini. Nah, anak kecilnya itu ketawa. Keras banget, temen-temen. Di tengah saya tadi, bukan telinga teman-teman. Yang lain nggak dengar. Gak dengar. Saya bilang gini, dengar nggak? Apa? Itu anak kecil. Ketawanya sampai ke sini. Mana anak kecil? Jangan ada lu. Sekarang jam berapa? Teman-teman bilang gitu kan. Ya. Serius men. Bilang gitu. Ini udah terdengar. Ini yang nggak punya kuping siapa sih yang bilang gitu? Serius. Dengar nggak? Nggak dengar. Apaan? Nggak ada apa-apa. Ayunan aja berhenti tuh. Mana ada bergerak? Ya el-elan di situ. Teman-teman lah intinya. Ya udahlah. Mungkin emang perasaan saya aja. Diam lagi. Lanjut cerita yang tadi yang banyak cerita-cerita itu tak ceritain. Nah, itu udah mau masuk maghrib kan. Coba azan. Kami nunggu itu teman-teman nunggu. Ya udah. Mau azan nih, mau azan. Kedengar suara tokek. Tokeknya di depan saya. Terlihat jelas di warungnya Simbah itu. Suaranya di belakang. Dia bunyi gini kan pasti kayak gimana? Gerak kan. Nah, itu dia gerak, tapi suaranya di belakang. Di pohon. Saya noleh lagi. Pohonnya kelihatan di belakangnya. Apa? Nah, aku udah mikir aneh-aneh nih. Ini mau sholat loh ini. Ini mau sholat loh. Nggak mau maksiat loh ini. Kayak gitu. Kok malah makin menjadi-jadi suasananya itu. Kayak bener-bener mencekam lah. Nggak bisa dijelasin suasana. Cuman yang saya rasain itu kayak gimana? Bener-bener bikin merinding lah. Gitu. Terus bunyi lagi.
4 kali udah bunyi itu. Saya tengok lagi, kok makin terlihat jelas hitam-hitam itu, tingginya pun di atas rata-rata manusia lah intinya. Nggak tahu itu apa, saya masih berpikir positif, mungkin cuma bayangan. Nah, terus bunyi ke-7, Seperti sekali. 7 kali saya hitung. Soalnya saya pernah dengar dari kakek kalau nggak salah, kalau tokek bunyi 7 kali hati-hati. Nah, Pasti gitu ada kakek. sesuatu. Langsung nampak Jelas. jelas depan mata saya sendiri, di pohon, belakang pohon tadi itu, mata merah, ada apa tuh namanya, Taring. bulu, nggak tahu itu apa. Kalau mungkin orang Jawa nyebutnya apa, genderuwo, mungkin itu. Cuman waktu nggak ngeh itu apa, saya pikir teman-teman ngerjain pakai apa namanya, daun pisang. Ya namanya juga ngira-ngira lah, walaupun nggak logika, yang penting Pikiran positif ah aja. itulah. Habis itu udah mikir positif. Terus aku lihat jam lagi, kok mundur. Sekarang jam 5 lebih 30, itu jadi jam 5. Dan itu ada kakek-kakek datang dari entah arah mana, bilang gini, Mas, tendanya taruh atas aja, nanti air naik. Itu langsung si duta kalau nggak salah, oh iya mbak, makasih. Saya bilang, oh, makasih mbak ya, dari jauhan, soalnya saya kan duduk-duduk. Dari awalnya mau azan jadi duduk-duduk lagi nih, soalnya belum waktunya kan, saya azan mendahului juga takutnya dosa. Nah itulah saya bikin duduk, malah kakek-kakek. Habis ngasih apa namanya, kayak omongan tadi, bulan tadi, dia ke belakang tenda sebelah kiri hilang. Nah, itu. Ini sama sekali. Jadi tanya gitu. Soalnya 2 kali kalau nggak salah ada orang yang ngeliatin kayak gitu di waktu sore. Kalau nggak salah sebelumnya itu waktu sholat asar. Cuma nggak saya ceritain, cuma itu emang benar-benar manusia. Cuma ngingetin, Mas, kok di sini gitu aja sini. Cuman yang paling berkesan kan yang ini. Dia datangnya nggak tahu dari mana, keluarnya juga nggak, apa, perginya itu loh nggak tahu dari mana juga. Tiba-tiba sana lagi ini, kok udah nggak ada. Seharusnya kalau itu lewatnya sana, dan itu lewatin ini pun harus nyebrang kayak itu tampungan air laut gitu loh. Kan ada nih bubuk jajar, ini dia lewat belakang, tiba-tiba udah nggak ada. Tak tamatin terus sampai jalan yang mau pulang itu kan terlihat jelas dari camp itu, dari tempat saya. Kok nggak ada kakek, di mana nih kakek, masa ada jalan lain. Cuman tapi pikir aku dari lewat tadi, dari datang itu nggak ada jalan lain selain jalan itu. Tapi mikir positif lah intinya, positif tapi takut. Pokok pikiran positif gitu. Positif intinya, udah harus positif. Kalau saya negatif, teman-teman nanti jadi sasaran. Berarti itu yang tahu cuma kamu saja. Saya aja yang hilangnya maksudnya. Kalau yang kakeknya datang semua tahu. Kalau waktu hilangnya yang tahu cuma saya. Entah kalau Farid tahu, soalnya Farid di sebelah saya. Nah setelah hilang, jam kembali lagi, jam setengah 6 masuk. Udah selesai aja lagi, teman-teman nunggu, siap-siap sholat. Yang jadi imam waktu itu lagi, saya cuma jadi imamnya lah. Habis sholat kita baca ayat kursi, di situ aneh. Suasana seharusnya dingin, di laut kan dingin, langsung jadi panas, bener-bener mencekam. Kalau diingat-ingat nggak bisa ngebayangin takutnya gimana, serius begituan. Habis sholat, sajadah udah dibenerin, udah dilipat, sarung udah dilipat,
tempat arah pandangan kiblat, arah pandangan saya waktu sholat, ada pocong di sebelah tempat duduk saya tadi. Semuanya lihat apa? 2 orang aja, Itu siapa? saya sama Farid. Farid nggak bisa ngomong, dia udah diem aja kayak, Ya, kaku lah. kalau kaku bisa dibilang kaku, cuman ke orang ketakutan, pucet wajahnya. Tak liatin aja, dia ngeliat apa sih? Sebenarnya saya nggak tahu dia ngeliat itu, tak liatin aja. Ngeliat apa? Susah ngomong. Saya jadi bengong gini aja. Apa? Di hati saya, ini apa? Saya di sini itu baik kok. Saya cuma pengen weekend di sini. Saya nggak main buat anak-anak. Ya mungkin dia ngasih tahu kalau tempatnya di situ. Ya mungkin lah, kan saya juga nggak tahu maksudnya kayak gimana. Habis itu dia belum hilang, tambah lagi satu sebelahnya. Jadi ini ada pohon nih, Ya. ada pohon, di sini ada pohon lagi. Nah di tengah yang ini ada pocong. Nah sebelah sini ada si ibu-ibu tadi yang ayunan sama anaknya itu. Nah yang di ayunan sebelah sini yang dekatnya tempat duduk ada anak kecil. Jadi kayak ibu-ibu ngawasin anak kecilnya. Habis itu yang bikin saya ngerasa Parno. takut mas, sampai kan takut saya kayak gitu. Ibu-ibu balik ke saya hancur gitu. Jadi sebelum di situ kan di ayunan, Iya. nggak nampak wajahnya. Nggak nampak karena rambut itu kayak gimana gini Ke ya? depan. Iya. Cuma lihat gini aja. Putih waktu itu. Ini kan dari agak jauh sih. Mungkin kalau sini depan pintu situ lah. Nah, itu. Langsung saya, astagfirullahaladzim. Apa ini aku langsung gitu. Mau bicara kotor itu nggak enak. Dia bicara itu gimana gitu, bikin berontak gitu loh. Kok bisa gitu. Saya ketemu hal kayak gini. Saya dari kecil, emang kecil dulu pernah ketemu, tapi setelah sekian lama baru ini real depan mata, deket banget loh. Saya dapat mas ini loh. Wow, serius. Deket itu. Kalau orang nggak kuat mentalnya, pingsan. Bisa jadi. Cuma itu saya cuma bisa gini aja. Astagfirullah gitu. Untungnya saya nyebut, bukan bicara kotor. Di dalam hati itu. Ngomong, Lisan. lisan. Astagfirullah. Cepet tapi. Sampai yang teman saya Farid itu udah pucet. Nah, biasanya kan orang kalau ketemu kayak gitu nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Ya, itu Biasanya biasanya. nyebut di dalam hati. Biasanya gitu mas. Cuman nggak tahu ya, mungkin karena refleks atau gimana lah gitu. Terus saya tanya ke teman-teman yang lain. Setelah ngeliat itu, setelah bilang astagfirullah kalau nggak salah sampai 7 kali, itu udah kayak hilang.